Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, menarik begitu kan ya. Sebegitu murahnya Partai Demokrat hari ini begitu ya. SBY siap bertemu dengan Mega, PDIP syaratkan dukung Ganjar dulu nih begitu kan. Atau setidaknya berdeklarasi Ganjar dulu nih begitu. Kira-kira kan seperti itu begitu. Mintanya dari PDIP begitu ya. Wajib begitu kan. Ya mau tidak mau Partai Demokrat akan terjebak begitu kan ya. Mau ketemu dengan Abu Janda atau Ferdinand. Kira-kira kan seperti itu logikanya begitu ya. Artinya selama ini Partai Demokrat mau tidak mau ya katanya lebih ya tidak ada pemaksaan dalam KPP ya, di KPP tersebut di koalisi Anies Baswedan ya, lebih leluasa katanya begitu. Tahu-tahunya begitu kan, ketika Pak SBY ingin bertemu Megawati, syaratnya harus dukung Ganjar dulu begitu kan. Jadi saya tertawa begitu kan, sebegitu murahnya Partai Demokrat kan begitu logikanya. Dan saya menganggap bahwa ya PDIP dengan Gerindra sudah tidak butuh-butuh amat kepada Partai Demokrat begitu kan. Sudah lihat yang di bawah begitu kan. Ya kader-kadernya di situ begitu ya. Mengkritik Pak Ganjar, mengkritik Jokowi begitu. Hanya sebatas dukung saja begitu. Malah ya di koalisi PDIP akan semakin sempit mereka begitu. Kita tunggu saja begitu kan komentar-komentar dari netizen begitu. Syaratnya harus ya dukung Ganjar dulu begitu. Ini menarik begitu kan ya. PDIP tidak hanya tinggal diam, bahkan ya ada pengamat mengatakan bisa saja Partai Demokrat akan kembali kepada Anies Baswedan walaupun malu ya, kira-kira seperti itu begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar dari netizen begitu. PDIP bilang Bu Mega bersedia ketemu Pak SBY ya, dengan syarat Demokrat harus lebih dulu ya menyatakan dukungan kepada Ganjar. Kalau jadi ketemu tapi udah hal yang tidak disepakati gimana dong ya? Yang pada akhirnya bubar lagi begitu kan ya. Dan ini yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat, apakah kepada Pak Ganjar atau tidak begitu. Yang jelas kalau Pak Ganjar harus deklarasi dukungan kepada Pak Ganjar dulu. Kalau tidak disepakati gimana? Ya kita beralih dukungan kepada Pak Prabowo begitu kan ya. Jalan satu-satunya begitu. Atau jangan-jangan kepada AHY kembali lagi. Ya inilah SBY ya, Partai Demokrat terjebak hari ini. Katanya keluar dari KPP, dari koalisi Anies Baswedan, tenang, santai, tidak didesak ya, tidak diintimidasi dan sebagainya. Tapi tahu-taunya masuk ke koalisi lain, wah tambah beban mereka begitu. Ini ya suka-suka yang partai dong begitu ya, kok sewot ya, bukan sewot begitu kan, tapi nyatanya memang begitu ya. Bahkan si Adi ngefan amat sama PDP ya, setiap postingan pasti tetap PD. Partai lu kenapa emangnya deh kok nggak diurusin? Ini banyak sekali kritikan-kritikan dari netizen begitu kan, sudah jelas di situ begitu. Artinya apa? Artinya selama ini Partai Demokrat itu kok segitu rendahnya begitu kan begitu logikanya begitu ya. Mau tidak mau kalau ingin ketemu dengan Ibu Megawati wajib ya, syaratnya itu adalah wajib harus dukung Pak Ganjar dulu. Kalau tidak mendukung Pak Ganjar, iya moh, kira-kira kan seperti itu begitu ya. Jadi saya sudah sejak awal katakan bahwa PDIP itu rasional begitu kan. Melihat Partai Demokrat dianggap sebagai partai gerbongnya kosong begitu ya. Ya mau tidak butuh-butuh amat kok begitu. Pilihannya pasti dua, antara Prabowo dengan Ganjar. Kalau mau Ganjar syaratnya harus ya menjadi dukung dulu nih begitu. Kira-kira seperti itu begitu. Kalau kepada Pak Prabowo ya tetap sama, harus dukung dulu kepada Pak Prabowo begitu kan. Kira-kira seperti itu begitu ya. Maju kena, mundur kena begitu kan ya. Apalagi kanan kiri. Ya lebih baik Demokrat ini lebih baik menurut saya pribadi gabung kepada koalisi Anies Baswedan. Ya bebannya itu terlalu, ya tidak begitu ada beban kok begitu kan. Coba yang lain begitu kan, pasti didesak harus ada foto Pak Ganjar nih, harus ada Pak Prabowo nih ya di Partai Demokrat nih. Kira-kira seperti itu desakannya begitu ya. Semakin tercekik kira-kira seperti itu begitu ya. Bahkan di satu sisi ya partai songong bin sombong katanya, nggak perlu dibela, biarin aja nyungsep dengan sendirinya. Rakyat juga tahu gimana itu ya, katanya begitu ya. Ya walaupun berbagai cara apa yang dilakukan oleh Partai Demokrat begitu kan, ya keluar dari koalisi Anies Baswedan tenang, santai, tidak didesak begitu kan, katanya begitu.
Tapi tahu-taunya gabung kepada Pak Ganjar, gabung ke Pak Prabowo, pasti ya ditanya, harus deklarasi saya dulu nih ya. Kira-kira seperti itu begitu. Apakah tidak bingung begitu kan? Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya ini menarik begitu kan ya. SBY siap bertemu Mega, PDIP syarat ya dukung harus Ganjar dulu nih. Bahkan ya Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY disebut mau bertemu dengan Ketua Umum PDIP ya Megawati Soekarno Putri. PDIP menyambut hal tersebut tetapi dengan syarat begitu ya. Harus deklarasi dulu ya. Sekretaris Jenderal PDIP YK Perjuangan Hasto Kristianto mengatakan pertemuan Mega dan SBY sangat mungkin terjadi. Namun kata dia Demokrat mesti secara resmi memberikan dukungan kepada Pak Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden di 2024 ya. Iyalah begitu kan. Ya tidak mau ya PDIP buang-buang waktu ketemu dengan Partai Demokrat di situ begitu lalu tidak ada dukungan. Ini kan percuma aja mau ketemu begitu. Dukung dulu baru kita ya diskusi bertemu dengan Bu Mega begitu kan. Mau tidak mau ya Partai Demokrat akan terjebak di situ begitu. Mau dukung siapa coba begitu ya. Dengan Pak Prabowo pasti ya dari tim Pak Prabowo pasti mengatakan harus dukung dulu nih. Kira-kira seperti itu begitu ya. Maju mundur kena mundur begitu. Bahkan setelah ada komitmen memberikan dukungan kepada Pak Ganjar, baru pertemuan ini dilakukan formal, kata Hasto kepada wartawan ya. Ia mengatakan Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono atau HY juga sebelumnya sempat bertemu. Karena itu ya, kans pertemuan ya Mega dan SBY bukan tak mungkin ya. Kita lihat dalam perjalanan politik yang bertemu Mbak Puan terlebih dahulu didampingi jajaran DPP. Bahkan di satu sisi menurut Hasto pertemuan antara Puan dengan AHY itu menjadi modal untuk pertemuan lanjutan antara Mega dengan SBY. Ia pun mengatakan komunikasi dengan Demokrat masih terus terjalin. Ya syaratnya harus dukung dulu nih ya Demokrat. Ngapain begitu kan bertemu buang-buang waktu ya. PDIP Ibu Megawati kan rasional orangnya begitu kan. Kalau tidak menemukan hasil di situ ngapain berkoalisi begitu kan. Ngapain mau dukung, ngapain mau bertemu begitu kan. Ya PDIP itu kan Bu Mega mungkin tidak akan hilang kesempatan dua kali seperti apa yang dilakukan PAN begitu kan. Tiba-tiba datang nyelonong di situ tanpa ada deklarasi, tanpa adukan, tiba-tiba dukung Prabowo. Sakit nggak begitu kan? Pasti sakit lah kira-kira seperti itu begitu ya. Bahkan wacana ya pertemuan antara Megawati dan SBY mencuat setelah Demokrat resmi keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan KPP yang mengusung Anies Baswedan. Bahkan juru bicara DPP Herzaki Mahendra Putra mengungkapkan SBY mau bertemu dengan Mega. Menurutnya pertemuan antara kedua tokoh bangsa itu merupakan hal yang baik ya. Mau tidak mau ternyata mau berkoalisi saja sudah didesak seperti itu begitu. Bayangkan partai serendah itu begitu, Partai Demokrat begitu kan. Mau gabung saja ya, mau bertemu saja harus deklarasi dulu begitu kan. Kira-kira seperti itu. Kalau setidaknya harus mendukung lah begitu ya. Kalau dibilang mau nggak mau ya Pak SBY jelas mau kalau ya bicara pertemuan dengan Bu Mega. Mau kata Herzaki ya. Bahkan namun ia menekankan pertemuan tersebut tak sebatas soal kerjasama politik atau mendukung calon presiden tertentu. Menurut Herzaki kedua hal itu harus dipisahkan ya. Kami ingin sampaikan berbicara mengenai koalisi atau kerjasama itu tidak melulu mengenai dua sosok. Ini bukan urusan pribadi. Inilah hal kepentingan bangsa dan negara. Berbicara tentang kepentingan bangsa dan negara. Tapi ujung-ujungnya mendorongkan cawapres, ambisi banget gitu. Sudah jelas di situ begitu kan. Kalau kepentingan bangsa dan negara kenapa tidak di Koalisi Perubahan begitu kan? Itu bangsa dan negara juga begitu kan ya. Tetapi alibinya sangat luar biasa ya. Ternyata belum apa-apa sudah didesak Partai Demokrat ini. Kalau mau gabung dan ingin bertemu dengan Bu Mega begitu, ya syaratnya harus dukung dulu nih. Kira-kira kan seperti itu begitu kan. Secara logika kan didesak di situ begitu. Ya harus mau tidak mau kan harus begitu. Artinya apa? Artinya selama ini ternyata Partai Demokrat tambah beban di situ begitu ya. Bebannya sangat luar biasa begitu. Ini kok tambah beban ya lebih dari perubahan. Kira-kira kan seperti itu begitu ya. Di Koalisi Perubahan coba bayangkan diberikan leluasa mereka begitu kan ya. Karena ujung-ujungnya mereka di Koalisi Perubahan karena memilih Caimin akhirnya ngambek Partai Demokrat. Seolah-olah ada ya partai lain yang ingin menerima Partai Demokrat. Tapi ujung-ujungnya harus dukung dulu. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.